Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat, para pemirsa MBCN Uraca Channel yang berbahagia di mana saja sahabat-sahabat berada, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui media sosial. Dan saya berdoa semoga sahabat-sahabat berada dalam kebahagiaan, dimudahkan segala urusan, disehatkan dan dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Para sahabat, kita masih berbicara tentang Al-Mukarram, Almarhum Al-Maghfurlah Bapak Ulpah Kiai Haji Anwar Sobandi. Di dalam benak kami masih terngiang, masih melekat secara kuat dalam ingatan bahwa beliau dalam suatu majelis pengajian pernah menyampaikan tentang sebuah konsep ajaran yang mesti dilaksanakan oleh para santri. Apa yang disampaikan oleh beliau disajikan dalam bentuk humor ringan. Tentu ini dimaksudkan supaya santri cepat memahami. Yang disampaikan oleh beliau kira-kira begini dalam bahasa Sunda. Yang santri mah teu kudu boga sawah, nu penting mah boga pare. Teu boga pare oge, nu penting mah boga beas. Teu boga beas oge, nu penting mah boga kejo. Teu boga kejo oge, nu penting mah dahar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Jadi santri itu gak usah bingung, tidak perlu memiliki sawah, yang penting memiliki padi. Tidak memiliki padi pun gak apa-apa, yang penting memiliki beras. Tidak memiliki beras pun tidak apa-apa, yang penting memiliki nasi. Tidak memiliki nasi pun gak apa-apa, yang penting bisa makan. Tentu apa yang disampaikan oleh beliau ini mesti kita pahami dengan pemahaman yang mendalam. Jangan dipahami secara letterly bahasa, tapi kita perlu membalikannya, bahwa tidak mungkin seseorang makan kalau dia tidak memiliki nasi. Tidak mungkin ada nasi kalau tidak ada beras. Tidak mungkin ada beras kalau tidak ada padi. Tidak mungkin ada padi kalau tidak ada sawah. Apa yang disampaikan oleh guru kami tercinta tersebut dapat kami pahami bahwa ini adalah sebuah ajaran yang maha penting tentang arti sebuah tawakal. Tawakal adalah salah satu bahasan penting dalam ilmu tasawuf. Banyak ulama memberikan definisi tentang konsep tawakal. Di antaranya adalah Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, seorang tokoh sufi dari abad keempat Hijriah. Beliau sangat terkenal dengan dua karya tulisnya dalam fan ilmu tasawuf yang berjudul Lataiful Isyarah dan Risalah Al-Qushairiyah. Jasa besar Abu Qasim Al-Qushairi dalam ilmu tasawuf adalah memetakan definisi maqamat atau tingkatan-tingkatan spiritual dan ahwal. Ahwal itu kondisi spiritual dengan sangat tepat. Sampai para ulama tasawuf memberikan pujian kepada Syekh Abu Qasim Al-Qushairi sebagai tokoh pertama yang membahas hubungan antara syariat dan tasawuf jauh sebelum Hujatul Islam.
Imam Abu Ahmad Al-Ghazali yang membahasnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Abu Qasim Al-Kushairi, tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Beliau berpendapat bahwa pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi oleh seorang hamba. Syekh Abu Qasim Al-Kushairi menukil pendapat Sahal bin Abdullah bahwa awal dari derajat tawakal adalah ketika seorang hamba merasakan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan seonggok jenazah di depan orang yang memandikannya, yang dapat dibolak-balikkan dengan mudah sesuai keinginan orang yang memandikannya. Pada masa Syekh Abu Qasim Al-Kushairi, umat Islam sedang mengalami carut-marut mengenai kekuasaan dan kekayaan yang berujung pada perebutan harta duniawi. Akibatnya, sebagian besar umat Islam menjadi apatis dengan kekayaan dan jabatan. Mereka memilih meninggalkan kewajiban bekerja serta memilih menyendiri beribadah dengan dalih tawakal kepada Allah. Dan akibatnya, sebagian umat Islam yang lain pun menjadi apatis dengan kehadiran kelompok sufi yang mereka anggap sebagai kaum pemalas dan kurang produktif dalam ranah sosial. Dari sinilah Syekh Abu Qasim Al-Kushairi memberikan penjelasan yang mencerahkan dalam kitab Risalah Al-Kushairiyah. Beliau mengatakan, wa'lam anna tawakkula mahaluhul qalbu wal harakatu bid-dahiri la tunafit tawakkula bil qalbi ba'dama tahaqqaqal abdu anna taqdira min qibalillahi wa in ta'athara syai'un fa bi taqdirih wa in ittabaqa syai'un fa bi taysirih. Ketahuilah bahwa tawakal bertempat di dalam hati, dan usaha lahiriah tidak merusak sifat tawakal dalam hati selama hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Apabila perkara tersebut sulit, maka hal tersebut datang dari takdir Allah. Dan apabila suatu perkara tersebut selaras sesuai dengan keinginannya, maka itu adalah datang dari pertolongan Allah. Pada dasarnya, sahabat, ajaran tasawuf tidak pernah mengajarkan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Abu Qasim Al-Kushairi juga menukil pendapat dari Sahal bin Abdullah, at-tawakkulu halun nabi wal kasbu sunnatuhu faman baqiya ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Sifat tawakal adalah keadaan Nabi Muhammad SAW, dan bekerja adalah jalan yang ditempuh oleh baginda Rasul. Barang siapa meneladani keadaan Nabi dengan menetapi sifat tawakal, maka jangan sampai ia meninggalkan sunnah Nabi tersebut. Dalam arti ia harus tetap bekerja. Justru para ulama tasawuf mengajarkan kepada para pengikutnya untuk giat bekerja dan beribadah. Karena pada dasarnya seorang yang meninggalkan kewajiban bekerja, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana Abu Ali Ar-Rujbari mengatakan, idza qala al-faqiru ba'da khamsati ayyamin ana ja'iun fa alsimuhu suqa wa murruhu bil amali wal kasad. Ketika seorang fakir, seorang miskin mengatakan, aku lapar setelah 5 hari, maka tetapkanlah ia untuk berada di pasar dan perintahkanlah ia untuk berusaha dan bekerja. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tawakal itu memiliki syarat. Seseorang bisa baru disebut sebagai orang yang tawakal
ketika ia telah memenuhi 2 syarat. Ini disampaikan oleh Abu Qasim Al-Qushairi. Syarat yang pertama, ia memilih bersandar kepada Allah dalam segala keadaan dan kondisi. Ia tidak bergantung kepada selain Allah. Ia tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Abu Qasim Al-Qushairi menyerupakan seorang yang sungguh-sungguh tawakal kepada Allah itu dengan seorang bayi yang tidak mengenali apapun kecuali kasih sayang dan perhatian ibunya. Kedua, syarat tawakal adalah berpegang teguh, menaati setiap perintah Allah, ikhlas dalam beribadah, serta menjauhi setiap larangan Allah. Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk taat kepada Allah, dan ia harus menjaga dirinya dari durhaka kepada Allah dalam setiap waktu. Alhasil, tawakal tidak sekedar ucapan lisan, tetapi harus dihayati sebagai pegangan hidup di dunia. Dinyatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi dalam kitab Lataiful Isyarah, at-tawakkalu tahakkukun fil ibadah. At-tawakkulu tahaqqaqa fil aqidah wa takhallaqa bi iqamati syariah wa tawathaqa bil maqsumi minal qadiyah wa tamallaqa baina yadayhi bi husnil ubudiyah. Tawakal menjadi kebenaran dalam akidah, menjadi budi pekerti dengan mendirikan perintah syariat, merasa yakin dengan pembagian yang Allah berikan, dan mendekat kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Abu Qasim Al-Qushairi menekankan bahwa sifat tawakal akan mendatangkan ketenangan di dalam hati seorang hamba. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hati sang hamba, karena ia yakin bahwa seluruh apa yang akan menimpanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau katakan dalam kitab Lataiful Isyarah, man arafa anna ar-rajiqa huwa Allahu khaffa an qalbihi hammul iyal in katharu. Barang siapa yang mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, maka menjadi ringanlah kesedihan di hati sang hamba tersebut karena banyaknya keluarga yang ia tanggung. Demikian dinukil dari kitab Risalah Al-Qushairiyah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Abu Qasim Al-Qushairi tersebut. Terutama juga kita bisa mengambil teladan dan pemahaman yang mendalam dari apa yang disampaikan oleh guru kita tercinta almarhum al-maghfurlah Apa Ulfa Kiai Haji Anwar Subandi, yang secara mendalam penuh makna beliau menyatakan pelajaran tentang tawakal yang merupakan bekal bagi para santri dalam mengarungi kehidupan yang cukup penuh dengan tantangan dan hambatan. Para sahabat, para pemirsa MBC Nuraja Channel, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal waton, kumpul waton, kumpul